Shalom, selamat sore Yuter semua yang ada di rumah. Kita bertemu lagi, kita bersatu kembali untuk menikmati hadirat Tuhan di ibadah Youth sore hari ini. Untuk memulai, yuk kita satukan hati, kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk hadir bersama-sama dengan kita. Bapa, terima kasih Tuhan karena kasih setiamu Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Kami ingin beribadah Tuhan lebih dekat dengan-Mu. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya roh-Mu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menyertai kami semua Tuhan di tempat ini dan juga teman-teman youth yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana Youters kabarnya? Semoga semakin hari semakin semangat, semakin hari semakin bersuka cita pastinya ya. Kita tidak pernah lepas karena momen-momen kita di saat ini walaupun di tengah-tengah pandemi, walaupun di tengah-tengah kegundahan hati, tapi kita tetap mau bersyukur untuk menyembah dan muji Tuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan. Gunung dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Setiap hari, setiap waktu Tuhan selalu berikan sukacita, berikan berkat untuk setiap hidup kita. Yuk kita sama-sama lebih semangat lagi, kita mau naikkan syukur untuk Tuhan. Begitu besar, lebih kuat dari dosa.
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ya walaupun di rumah semuanya tepuk tangan, semuanya joget buat Tuhan, kita mau mengucap syukur lebih lagi buat Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ya musik memuji Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan memberikan hidupnya untuk kita. Dia tidak pernah lelah teman-teman mendengarkan kita, memberikan sukacita, memberikan kita kelegaan hati. Satu-satunya sumber kita yang mau mendengarkan kita ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita punya masalah. Satu-satunya yang mau mendengarkan kita cuma Tuhan saja. Kita mau serahkan hidup kita karena cuma Tuhan Yesus yang mampu memberikan warna, mampu menghiasi hidup kita dengan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Yuk kita mau satukan hati kembali, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Glory Yesus Tuhan. Yuk kita sama-sama cari waktu sebentar untuk kita sama-sama memuliakan Tuhan. Kita mau sembah Dia lebih lagi karena kuasanya dalam hidup kita tidak pernah berhenti. Kuasanya memulihkan, kuasanya menyembuhkan kita semua. Yuk kita ambil waktu untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Glory Yesus Tuhan, oh Tuhan, hanya Engkau yang baik. Terima pujian, oh glory Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Engkau kekuatan kami, Engkau Allah kami. Terima kasih Yesus. We worship you, Lord. We honor you, Lord. Engkau Allah kami yang hidup, takkan pernah terlambat kekuatan-Mu. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, teman-teman. Kasih setianya luar biasa dalam hidup kita semua. Kita sama-sama mau menyadari bahwa rancangan Tuhan indah setiap kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
Shakara Lamata Karama Shakara Lamata Karabaramash Kuriara Lamata Karama Shakara Mata Kuriara Baba Kuriara Lamata Karama Shakara Lamata Karabara Bara 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 Korea Sakara Lamata Karama Shakara Mata. Kami ucap syukur Bapak buat sore hari ini, buat kesempatan yang Tuhan beri buat setiap kami untuk kami beribadah. Kami mau mendengarkan firman-Mu lagi Tuhan. Kami mau hidup bersama dengan Engkau, setiap saat melekat dengan Engkau. Tuhan yang begitu berkemurahan kepada kami. Kalau sampai detik ini kami hidup dan sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan buat kami. Mari pegang kami anak-anak muda-Mu Bapa, masuk dalam rencana-Mu Tuhan hari-hari ini. Di dalam Tuhan kebenaran-Mu, mari bawa kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami semua yang mendengarkan baik yang di sini maupun yang di rumah, kami semua sama-sama dijamah oleh firman-Mu yang berkuasa. Kami membuka hati buat Roh-Mu yang dahsyat dan hebat itu untuk mengajarkan kami kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih tim musik dan tim pujian sudah melayani kita semua. Shalom, Youthers di rumah dan juga di sini. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini Kak Ratna ambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Perikopnya berjudul berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Youthers sekalian, puji Tuhan. Firman Tuhan ini diingatkan Tuhan buat saya pribadi ya, dan buat kita semua saya sampaikan ya. Bahwa hari-hari ini kalau kita mau sadar ya dan mendengar banyak hal yang tidak baik yang mungkin bisa kita lihat di media massa ya. Bahkan kemarin diberitakan bahwa Indonesia diumumkan secara resmi Indonesia itu resesi ya. Kalian bisa belajar apa itu resesi. Dan banyak hal-hal yang kabar-kabar
di mana ada bencana dan sebagainya, sudah sering sekali kita dengar, ya. Nah, anak-anak sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita memang kita terus bersyukur karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tetapi Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, kita harus senantiasa sadar, ya. Kemarin itu waktu Kak Ratna melihat ke atas pagi-pagi itu ya, kerja pagi, kemudian Kak Ratna lihat langit tuh begitu bersih biru dan indah. Karena apa? Ada awan yang berbentuk seperti puting beliung gitu ya. Itu pasti sekarang sedang viral di Batu ya. Bagus waktu di tempat kerjanya Kak Ratna itu pas yang bentuknya seperti lempengan gitu, di atasnya sekolahnya Kak Ratna itu, tempat kerjanya itu bagus. Bagus sekali ya. Saya lihat Tuhan, tapi saya tuh enggak sempat moto, cuman saya lihat, kan biasanya kerja langsung lurus-lurus saja. Kok saya kepengen lihat ke atas ya? Loh, bagus sekali ya. Bagus sekali. Nah, Youters, kemudian di dalam hati saya itu muncul seperti ini. Suatu saat Tuhan Yesus akan datang di atas awan-awan seperti itu. Wow, ya, ya, Youters, kalau kalian sadar dengan segala gejala-gejala alam, gejala politik, gejala ekonomi, ya, hari-hari ini, ya, itu sebenarnya sedang kalau kita mau sadar dan peka, itu sedang menunjukkan bahwa semua firman Tuhan sedang digenapi dan kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Kak Ratna terus mengikuti ibadah-ibadah online itu ya, dari hamba-hamba Tuhan yang emang Tuhan pakai luar biasa dengan nubuat, dengan hikmat yang dari Tuhan. Kak Ratna mengikuti. Dan memang kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat ya, lebih dekat dari apa yang kita bisa bayangkan. Oh, terus bagaimana itu ya? Ya, memang kita tidak tahu waktunya ya. Ada dua versi kedatangan Tuhan. Yang pertama, kedatangan Tuhan di atas awan-awan untuk menjemput kita, anak-anaknya, gerejanya yang berkenan di hatinya, dia jemput. Ada di firman Tuhan di Tesalonika bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Dan yang kedua, kedatangan Tuhan yang kedua adalah kedatangan Dia sebagai hakim, ya. Dia datang sebagai hari Tuhan, dikenal sebagai hari Tuhan, di mana akan ada kehancuran luar biasa dan Tuhan datang untuk yang kedua kali, ya, untuk memisahkan, dikatakan domba dan kambing, ya. Hari terakhir di mana akan ada langit baru dan bumi baru, ya. Kalau kalian mau belajar di dalam firman Tuhan, di mana Tuhan akan menetapkan, ya, siapa yang masuk di dalam kekekalan bersama Dia dan siapa yang harus dihukum, ya. Dan bumi ini akan mengalami kesudahannya, ya. Adik-adik, Youters, dengan fenomena seperti ini, tentunya ya ada satu, kalau kita mau sadar, apalagi hari-hari ini sedang ada didengung-dengungkan ya, penyakit, virus dan sebagainya yang membuat ekonomi semua terdampak. Adik-adik kalian harus tahu itu ya, sekalipun kalian masih sekolah, kalian juga harus mendengar, melihat ada apa ini sebenarnya, ya. Dan ada banyak dihubungkan dengan one world government, ya. Jadi nanti akhirnya akan ada suatu pemerintahan dipusatkan satu pemerintahan yang dikatakan sebagai antikris, ya, di mana semua orang harus mengenakan tanda di dahi dan tangannya untuk dapat membeli, untuk dapat bertransaksi, untuk dapat hidup sehari-hari dengan baik, normal.
ya itu akan terjadi di depan. Ya. Nah ini menakutkan kalau kita pikir, karena kalau kita tidak menerima tanda itu maka kita nggak bisa membeli apa-apa. Ya. Nah ini sedang diarahkan ke sana. Ya. Tetapi itu belum waktunya, ya, belum waktunya. Kita masih ada di sini, ya. Anak-anak Tuhan masih ada di sini, gereja Tuhan masih ada di sini. Kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa supaya Tuhan, ya, ada dalam firman Tuhan. Gereja Tuhan itu menahan kekuatan si jahat, ya, supaya sebelum waktunya terjadi jangan sampai terjadi sebelum ditetapkan. Ya, ada Mem Ratna, Kak Ratna percaya bahwa anak-anak Tuhan akan diluputkan. Caranya diluputkan yaitu ya diangkat dalam pengangkatan. Ya ini mungkin masih terjadi perdebatan, tetapi Kak Ratna percaya. Tetapi toh kalau harus menghadapi itu, kalau menghadapi kesulitan di masa yang akan datang, kalau dengan kekuatan kita sendiri kita nggak akan bisa. Karena kita butuh kekuatan Tuhan. Nah, hubungannya apa dengan firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, yang saya kutip? Nah, hari-hari ini ya Kak Ratna sharing saja apa yang Tuhan taruh di hati Kak Ratna. Ya, ketika ada berita firman Tuhan seperti ini, gejala alam seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan harus apa? Ya, di dalam kitab ini tadi katakan kita harus berjaga-jaga dan sadar. Ya anak-anak Tuhan, sebagai anak muda ya jangan ikut larut dengan dunia ini. Ya dikatakan kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Saya sendiri tidak mau ketinggalan. Ya saya tidak mau terluput dari, maksudnya terlewat dari keselamatan yang Tuhan berikan. Tidak mau. Ya kalau Tuhan misalnya Tuhan datang terus dia angkat gerejanya, saya tidak mau ketinggalan Tuhan. Ya saya tidak mau ketinggalan. Ya, karena kalau ketinggalan itu menyedihkan, karena harus ada di bawah pemerintahan antikris. Ya. Ini adik-adik, nah bagaimana supaya kita tidak ketinggalan? Ya, tentunya kita harus berjaga-jaga dan sadar. Jaga. Nah ini nanti kita akan bahas lebih lagi. Lebih dari itu yang Tuhan taruh di hati saya bukan masalah diri saya pribadi. Tetapi kita harus juga melihat kepada sekeliling kita. Banyak orang, saya berpikir Tuhan kalau hari Tuhan itu segera datang. Ya, bisa dua versi tadi ya, hari Tuhan ketika Tuhan mengangkat gerejanya di awan-awan dan kemudian bumi diperintah oleh kegelapan ya. Ketika gereja diangkat, ya ini agak teologi tapi firman Tuhan itu ya, suatu saat itu pasti terjadi. Ketika gereja diangkat, Roh Kudus ya diangkat ya. Saat ini ada Roh Kudus yang menyertai kamu dan saya, yang memberi kamu kekuatan. Bayangkan kalau Roh Kudus tidak ada di muka bumi, yang ada ya kegelapan, anak-anak ya, adik-adik. Ya pasti nggak ada damai sejahtera. Saya tidak mau, kamu jangan mau. Ya, hidup tanpa Tuhan di bumi ini menakutkan, ya. Ketika kita hari-hari ini, ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami pergumulan, kemudian kita masih dapat kekuatan, itu kan ada Roh Kudus, ya. Ketika kita menangis di dalam doa, ada kelegaan ketika berdoa, ketika menghadapi tantangan kita bisa menjadi pemenang dan dikuatkan oleh firman Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Bayangkan kalau tidak ada Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berikan rohnya. Sehingga anak-anaknya ini tidak akan ada yang merasa kesepian gitu loh ya. Tuhan tidak mau tinggalkan anak-anaknya, maka dia berikan rohnya. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang senantiasa setia bersama kita. Tetapi kalau Roh Kudus dan gerejanya diambil, ya nanti hari terakhir Roh Kudus membawa gerejanya, diangkat di awan-awan, maka dunia ini tidak ada Roh Kudus. Bayangkan, aduh, saya tidak mau di hari-hari itu, saya tidak mau. Nah, selain saya pribadi harus
menyiapkan diri saya untuk hari-hari itu, saya juga diingatkan Tuhan, saya harus melihat sekeliling saya. Bagaimana dengan orang lain? Kasihan Tuhan. Bagaimana dengan yang belum mengenal Yesus dalam hatinya? Kasihan Tuhan. Bagaimana dengan keluarga saya yang belum mengenal Kristus? Bagaimana Tuhan? Kasihan. Ya, kalau kita mau belajar dalam firman Tuhan, hidup tanpa Roh Kudus, aduh, itu sangat mengerikan. Apalagi kalau dunia ini tidak lagi ada di dalam kendali Roh Kudus. Waduh, menakutkan, ya. Nah, sekarang masih ada yang menahan karena ada Roh Kudus di bumi ini, sehingga kejahatan mungkin masih bisa ditahan. Tapi kalau Roh Kudus sudah diambil bersama gerejanya, aduh, kejahatan pasti lebih dahsyat, ya, mengerikan. Nah, apa yang harus saya kerjakan, adik-adik, kamu dan saya? Tuhan taruh di hati saya, emang kita harus menyampaikan kebenaran. Saya bukan pendeta, ya, saya bukan pendeta, tetapi saya adalah anak Tuhan yang sudah diselamatkan dan mengalami Tuhan dalam hidup saya. Itu adalah kewajiban saya untuk menyampaikan kebenaran dimanapun saya ada. Kalian juga, sekalipun bukan pendeta, ya, kita mempunyai kewajiban untuk memberitakan firman dimanapun kita ada. Supaya apa? Bukan supaya kita dilihat, wah, bukan supaya kita kelihatan luar biasa di depan sini atau di mana, wah dia pinter dahsyat dipakai Tuhan. Bukan, lebih dari itu kita supaya orang-orang itu diselamatkan, ya. Nah, ini adalah sebuah kerinduan Tuhan supaya kita berjaga-jaga dan sadar, adik-adik, ya. Dan saya mulai, ya, yang pertama untuk diri saya sendiri, dan yang kedua saya berjaga-jaga dan sadar untuk orang lain. Ya. Caranya bagaimana? Dikatakan di pasal ini, ya, di ayat ini, jangan kamu tidur seperti orang lain. Ya, jangan kamu tidur seperti orang lain. Berarti orang lain tuh, orang kebanyakan tuh tidur. Tidur itu berarti orang itu enggak sadar apa yang sedang terjadi. Enggak sadar, aman-aman, damai saja. Enggak sadar. Yus mainan, enjoy, have fun. Have fun itu tidak salah. Tetapi kalau kita terlalu masuk di dalam fun-fun saja tanpa memiliki kesadaran akan firman Tuhan, akan Tuhan, akan kehendak Tuhan, kita bisa ikut binasa. Ya, bayangkan kalau kita harinya cuma TikTokan saja, yo, bikin TikTok terus, tidak salah, itu kreatif. Tapi terus game-gamean terus tanpa memiliki kesadaran untuk belajar firman Tuhan, untuk berbuah buat Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk berdoa, maka kita akan bisa ikut binasa, anak-anak. Adik-adik, ini saya harus sampaikan karena Tuhan taruh di hati saya. Youthers, kamu dan saya tidak bisa main-main terus. Ambil sebuah peran, ambil tanggung jawab. Ya, kita nggak bisa santai-santai saja karena waktu ini berjalan sangat cepat. Ya, ada banyak hal yang bisa terjadi di depan. Ya, bisa bad, bisa good, ya. Nah, ini Tuhan mau kita terlibat di dalam agendanya Tuhan. Yang pertama ya ini, kita harus berjaga dan sadar karena Tuhan mau pakai kamu dan saya. Minimal kita menjaga diri kita sendiri supaya kita terhitung sebagai orang-orang yang diselamatkan. Dan yang kedua, minimalnya dua ya, kita bisa berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, untuk papa mama kita, untuk kakak-kakak kita, untuk adik-adik, untuk teman-teman kita. Ya. Minimal kita bisa berdoa buat mereka. Karena doa itu besar kuasanya. Doa itu dahsyat. Ketika kita berdoa, ya, firman Tuhan katakan apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Itu benar-benar terjadi kalau kita mau. Nah, Tuhan mau pakai kamu dan saya, bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 2. Yuk kita buka ya. Kisah Rasul. Ini adalah sebuah wake up call untuk kita. Wake up calling ya.
supaya kita bangkit. Tidak hanya untuk kesenangan diri sendiri, tetapi kita harus mengambil tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk keselamatan banyak orang di sekitar kita. Pasal 2. Ayat yang ke-17 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, adik-adik lihat di ayat yang ke-17 bagian terakhir, bagian ABC berapa itu ya? Dikatakan, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Teruna itu anak muda. Tuhan kasih penglihatan. Ya, saya mengenal anak muda masih 15 tahun. Saya mendengar ya, belum mengenal secara pribadi ini. Nah, anak dari teman saya. Dia masih 15 tahun tapi dipakai Tuhan luar biasa. Dia dipakai dengan karunia kenabian. Ya. Dia dipakai dengan karunia doa. Dia bahkan bisa berpuasa berhari-hari. Karena Tuhan taruh hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Dia berdoa. Dan dia menyampaikan hal-hal yang akan datang itu benar-benar terjadi. Ya, saya lihat luar biasa ya. Dia kayak apa anak ini? 15 tahun kok luar biasa. Dia menjaga pergaulannya. Ya, dia nggak mau seperti teman-temannya kebanyakan ya. Dia banyak mendengarkan firman Tuhan, belajar firman. Dia berdoa. Dia belajar untuk berdoa. Dan akhirnya Tuhan pakai dia untuk menjadi kesaksian. Ya, dia sekarang suatu saat kita akan, kalau dia jadi pindah, akan saya undang di sini untuk bersaksi. Ya, dia jaga tidak, ya dia main, dia lihat YouTube, game, tapi dia lebih banyak berdoa dan baca firman. Dia ganteng, cool anak-anak ya. Saya lihat, oh luar biasa ya, tapi dia punya roh yang peka. Dia terkonek dengan Tuhan luar biasa. Dia bukan anak-anak kebanyakan. Saya melihat dia ini anak terang. Ya, benar-benar Tuhan pakai. Ya, mungkin tidak seperti dia. Kita mungkin dipakai Tuhan di bidang yang lain. Asal kita terbuka, Tuhan akan pakai kita. Ya, dikatakan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Untuk apa itu? Bukan untuk gagah-gagahan, tapi itu untuk membuat orang-orang mengenal Yesus, untuk mengenal kebenarannya, hidup dalam kebenarannya, dan mereka diselamatkan ya. Oke, anak-anak, youthers. Enak ini khotbahnya ya, karena kita kok medeni gitu ya. Ini kebenaran ya. Kamu dan saya harus bangkit, harus mengambil peran dan tanggung jawab. Itu yang terngiang-ngiang di hati Kak Ratna. Gak bisa seneng-senengan terus, have fun boleh, tapi harus mengambil peran dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Berperan gitu loh, melakukan sesuatu ya untuk Tuhan, untuk keselamatan orang di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya kita berjaga-jaga dan sadar? Bagaimana? Untuk bisa berjaga-jaga dan sadar, kita tidak bisa sendiri sekali lagi. Ya, gini, anak-anak, berjaga-jaga dan sadar akan kehadiran Tuhan, akan timing Tuhan, akan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita juga berjaga-jaga di dalam doa. Dikatakan ya, saya tidak buka banyak wes ya firman Tuhan nanti
saya ceritakan saja, ya. Jadi berjaga-jaga dalam doa, ya. Sekalipun kita bekerja, melakukan apa saja adik-adik Youters, kamu harus tetap connect dengan Tuhan, ya. Kenapa? Karena connect dengan Tuhan ini yang membuat kita bisa berbuah. Karena hidup kita harus berbuah. Kenapa ya? Sekali lagi bukan hanya untuk keselamatan kita, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin gak pandai ngomong, ya. Kak Ratna sebenarnya gak pandai ngomong sebenarnya juga ya. Tapi ya mau gak mau harus ngomong. Ini sedang dipakai Tuhan. Tuhan, saya ini siapa sih sebenarnya? Saya cuma cerita, tapi saya harus khotbah juga. Sebenarnya ini ya beban loh. Saya layak tak Tuhan ngomong gini. Tapi Tuhan katakan, aku ada dalam hidupmu, kamu harus sampaikan. Ya, berbuah. Kamu dan saya nggak bisa ngomong mungkin, tapi kamu bisa dipakai Tuhan melalui hidupmu. Aku deket sama Mauren. Aku merasakan damai sejahtera. Aku bisa lihat hidupnya. Kok enak sih? Ini kesaksian ya. Kak Ratna dulu punya sahabat karib, ya. Dia sekarang sudah menjadi istri pendeta, ya, di Singosari sana. Dulu dia itu waktu Kak Ratna itu waktu itu ketemu dengan dia melihat saya itu katanya bersukacita gitu ya. Nah gini loh, ceritanya gini, ketika saya bertemu dia itu memang kelihatan susah gitu ya. Kemudian saya sapa, terus kita ngobrol-ngobrol, singkat cerita kamu kenapa kok kelihatan enggak apa? Oh gini loh, sorry. Dia yang ngomong ke Kak Ratna begini, kamu kok kayaknya enak gitu ya hidupmu. Nah, dia bilang gitu, kenapa? Kok kayaknya seneng selalu? Oh iya ta? Iya kok kayaknya enak gitu ya. Nah terus saya bilang, kenapa? Terus akhirnya dia cerita, kalau aku itu seperti ini ya. Dia akhirnya cerita permasalahannya. Nah tiba-tiba Kak Ratna singkat cerita, Kak Ratna bilang gini, sama si ingat, kamu mau tak doakan? Nah, Kak Ratna bilang gitu, mau tak doakan? Ya, mau. Nah, ya wis di mana? Ayo ke rumahku. Ya, oke kita ke rumahnya. Nah, singkat cerita di rumahnya Kak Ratna sharing gitu ya, sharing. Akhirnya tiba waktunya, ya wis, ayo kita berdoa. Nah, mulai Kak Ratna berdoa adik-adik Youters. Nah ini awalnya dari dia melihat hidupnya saya. Dia melihat hari-hari saya, padahal saya juga punya masalah. Tapi kan beda, kalau kita punya Yesus, punya pengharapan, ada kekuatan Tuhan. Nah, dia melihatnya kok kelihatannya enak, dan ternyata singkat ceritanya saya berdoa buat dia. Saya berdoanya waktu itu tidak terlalu bisa yang panjang-panjang ya. Saya hanya, ya apa ya Tuhan nih? Ya gini, wes aku tak nyanyi ya, kamu gini aja, kamu tutup mata, terus kamu bayangkan Tuhan Yesus di hadapanmu gitu aja ya. Karena Kak Ratna tidak terlalu bisa berdoa waktu itu ya. Kemudian Kak Ratna mulai memuji Tuhan, gitaran, dreng, nyanyi biasa Kak Ratna, tapi sungguh-sungguh. Saya menyanyi dan hati saya berdoa, Tuhan tolong teman saya ini. Saya nggak tahu harus bagaimana. Nah, ketika saya menyanyi, tiba-tiba dia itu menangis, sesenggukan gitu ya, nangis. Oh, ya sudah saya teruskan nyanyi. Oh mungkin dia dilawat Tuhan, puji Tuhan. Nah tiba-tiba adik-adik Youters, saya digerakkan Tuhan untuk memegang dadanya, ya, dan saya berdoa. Saya pegang dadanya, saya berhenti gitar, kemudian saya pegang dadanya dan saya berdoa, Tuhan tolong jamah teman saya ini, Engkau mengasihinya dan sebagainya ya. Sederhana doa. Nah, selesai, dia nangis tambah nangis, gugu semua air keluar dari mata, dari hidung semua keluar ya. Dia menikmati cinta Tuhan saya lihat ya. Mungkin beban yang selama ini dia punya keluar semua di situ. Nah, itu enggak tahu Tuhan yang kerjakan. Kak Ratna hanya berdoa saja ya, hanya gitu aja. Nah, selesai, saya lihat sudah selesai, dia sudah nangis, tak biarkan ya. Kemudian saya nyanyi lagi. Akhirnya sudah selesai, dia, sudah ya. Saya bilang ya sudah. Terus dia langsung ketika melek mata,
Dia langsung pegang tangan saya. Kenapa? Di tanganmu itu ada apa? Gitu ya. Ternyata, terus dia cerita, ketika didoakan tadi dia merasakan, dia tahu tangan saya di dadanya, katanya panas sekali. Panas, dia lihat tangan saya. Gak ada apa-apa, saya bilang, gak apa-apa tangan saya. Tapi dia merasakan panas ya. Dan dia merasakan Tuhan menjamah. Dan dia merasakan, bisa nangis seperti itu, dia merasakan kasih Tuhan ya. Enggak tahu, dia nggak bisa menceritakan dengan perkataannya, hanya dia merasakan kelegaan luar biasa. Ya, puji Tuhan. Dan sekarang dia ada di Singoksari, malah sudah jadi ibu gembala. Waduh, luar biasa. Waktu itu kita masih sama-sama kuliah ya. Nah, dari situ Youthers, dari hidup kita, saya bukan mengatakan bahwa saya itu luar biasa, enggak. Maksudnya wow gitu. Enggak, itu semua karya Tuhan ya. Saya juga biasa ya menghadapi permasalahan, menghadapi tantangan. Tetapi ketika kita membuka hati buat Tuhan, Tuhan bisa pakai kamu dan saya untuk keselamatan orang lain. Teman saya itu akhirnya diselamatkan. Diselamatkan dari apa sih? Diselamatkan dari kehidupannya yang gelap. Dibebaskan dari keputusasaan, depresi dan sebagainya, dan dia menemukan Yesus dalam hidupnya. Dan dia akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang, mungkin lebih dari Kak Ratna. Bahkan dia sudah jadi gembala, bisa menggembalakan banyak orang, luar biasa ya. Jadi kita, makanya itu ya, kita harus berjaga-jaga dan sadar ya, bersama dengan Tuhan. Kita nggak bisa sendiri. Ya mungkin ayat terakhir di Yohanes. Ini Kak Ratna mengalir aja ya. Tidak siapkan khusus karena sebenarnya hari ini bukan saya yang khotbah ya, tapi Tuhan itu luar biasa ya. Yohanes 15 ayat yang ke-6, ke-5 ya, ini ayat yang terkenal. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, pasal 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Youthers, kita harus melekat kepada Tuhan. Berjaga-jaga berarti kita melekat kepada Tuhan. Caranya gimana? Ya, dalam doa dan dalam perenungan firman Tuhan. Itu satu tali, maksudnya kesatuan. Ya berdoa, ya belajar firman. Nah ini hari-hari ini, ayo bangkitkan dirimu. Jangan tenggelam, jangan tidur seperti orang kebanyakan, sadar. Jangan terikat dengan yang ada di dunia ini sampai lupa dengan Tuhan. Ya. Kak Ratna juga membangun dirinya, Kak Ratna banyak tugas Kak Ratna ini ya. Sampainya Tuhan, banyak tugasku Tuhan. Ya apa aku kepengen sebenarnya doa agak lama dengan Tuhan itu. Tapi tugas banyak. Tugas di sekolah, tugas di rumah tangga, ya, tugas pelayanan ya. Banyak. Saya juga butuh pribadi dengan Tuhan yang berlama-lama itu ya. Tapi Tuhan itu baik. Kak Ratna buka channel Kak Ratna. Anten saya angkat terus. Sekalipun saya bekerja, saya sambil memuji Tuhan. Sekalipun saya bekerja, saya sambil dengar khotbah, saya sambil dengar firman. Saya orang bahasa Inggris ya, saya ini ngajar bahasa Inggris. Saya belajar terus supaya bahasa Inggris saya tetap, kalau nggak dipakai ya hilang. Itu saya menggunakannya dengan apa? Ya saya mendengarkan khotbah-khotbah dari orang-orang yang berbahasa Inggris. Jadi saya mengikuti seperti khotbahnya Tibius Joshua misalnya, atau hari-hari ini saya mengikuti yang dari Nigeria itu ya, bagus-bagus. Atau Joel Osteen ya, banyak dari orang-orang yang berbahasa Inggris, Joyce Meyer. Nah, mereka kan khotbahnya bahasa Inggris. Jadi saya belajar bahasa Inggris itu sambil
belajar firman. Nah ini loh menyelam sambil minum air. Ya, begitu adik-adik menjaga sehingga saya terus berjaga-jaga dalam doa. Mendoakan diri sendiri, mendoakan sekitar saya. Apa yang saya kerjakan bisa jadi berkat. Nah ini terus kita, karena Tuhan bisa pakai kamu dan saya di mana saja. Kalian juga youthers, ya, sekalipun masih muda, ayo jangan tidur, jangan main game kelamaan sampai masuk ke dalamnya. Game itu mengikat, addicted tuh, ya. Kalau kamu tidak bisa menguasai diri, ya. Bahkan ada hamba Tuhan bilang itu ada roh seperti ular, ya, yang mengikat, ular hijau gitu ya, mengikat sehingga orang itu sampai gak bisa lepas. Nah ini kita harus bisa menguasai diri. Makanya saya berdoa buat anak saya, walaupun ya memang mau gak mau ya harus lihat YouTube, harus lihat game, adik-adik. Ya karate ya berdoa, ya saya batasi, ya saya doakan tiap malam supaya tidak terikat. Kalau sudah ngikat, orang itu kalau sudah addicted, kalau nggak melakukan ya nggak bisa, itu sudah addicted, terikat, candu. Kalau nggak main, bisa panas dingin mungkin, karena memang terikat, sama seperti orang narkoba, terikat. Kalau nggak mengkonsumsi tubuhnya itu bisa menggigil, mungkin kepalanya bisa pusing. Ada anak yang begitu terikat dengan game, dia sampai bisa membunuh seluruh isi keluarganya. Jahat. Karena terikat. Karena waktu itu dia wifi-nya itu tanpa sengaja itu terputus sehingga dia marah. Siapa yang mutus wifi ini? Karena dia lagi konsentrasi game, di tengah-tengah game kok iso mati wifi-nya ya. Dia marah sama semua orang. Akhirnya dia bunuh semua. Habis membunuh itu loh aneh, dia main game lagi. Mengerikan ya. Nah ini adik-adik, youthers, aduh, yang suka game, aduh keenaknya firman Tuhan ya. Boleh, tapi jangan sampai addicted, jangan sampai itu menguasai. Berjaga-jaga, sadar. Hari-hari ini, hari-hari yang sangat penting. Memerlukan kamu dan saya. Berjaga-jaga dan sadar, hidup melekat dengan Tuhan, belajar firman, belajar berdoa, berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan mau pakai kamu dan saya dengan caranya yang ajaib. Ya, Tuhan bisa pakai kamu dengan caranya yang ajaib, yang sederhana. Tuhan bisa pakai Daud, gembala yang sederhana, menjadi dahsyat. Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh di Alkitab itu ya, hanya dengan tongkat saja Musa itu bisa membelah laut dan memimpin bangsa yang besar itu menyeberang. Kamu dan saya juga bisa dipakai dengan cara Tuhan yang ajaib. Minimal di dalam doa. Ya, karena itu mari bangkitkan kerinduanmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau, pakai aku. Ya, aku mau berbuah. Nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan itu mau buah kita. Kamu sudah berbuah apa dalam hidupmu? Ya, buah kerohanian kita ya, kasih, sukacita yang ada di sini. Memrata juga terus mau memproduksinya, ya, bersama, nggak bisa tapi tanpa Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan itu tidak berarti di gereja setiap hari, tidak. Setiap saat kita ada connect sama Tuhan. Doa dalam hati kepada Tuhan, berbicara dan menghidupi firman. Maka kamu akan terus bertumbuh, dan Tuhan bisa pakai kamu. Dan Tuhan bisa, katakan Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasianya kepada kamu dan saya. Rindu aku mendengar ya, di sini ada Isa, Rebeka, ada Kak Keke ya, ada Mauren, ada Deo ya, ada Rere. Aduh. Kamu karunia Tuhan tumbuhkan, kamu jadi dahsyat, memenangkan banyak orang di sekitarmu. Amin. Ya, gak hanya dikenal sebagai orang yang pintar main keyboard, tapi dari perkataanmu begitu menguatkan, ya,
Dari perbuatanmu begitu membuat orang jadi, wah Tuhan itu masih ada ya ternyata orang seperti ini. Ya, Tuhan tuh ternyata ada ya, bukan dongeng, ada. Karena orang melihat kamu. Nah ini ya, doa. Di dalam doa ada kuasa. Nah, saya rindu mendengar Keke mungkin berdoa buat temannya yang sakit dan ternyata temannya tuh sembuh. Wah itu pengen saya. Ya, tiba-tiba Mauren ya diberi penglihatan oleh Tuhan. Ya, tentang sesuatu hal. Wah, membuat kita semua bangkit. Ayo mari kita berdoa. Wah, dahsyat ya. Dahsyat. Saya rindu ya ini. Makanya itu bisa terjadi. Tiba-tiba ada karunia hikmat muncul, marifat. Ya, nubuat datang, muncul Deo. Dan Tuhan akan memakai engkau dahsyat. Sini. Isa, kamu, Rebeka. Aku dapat firman Tuhan untuk kamu. Ya, misalnya gitu ya. Aduh rindu Mem Ratna, Kak Ratna. Temannya pada sakit. Ayo, kita doakan, kita gandeng tangan. Dalam nama Yesus. Ada temannya yang terikat dengan apa misalnya? Narkoba ya, atau apapun ya. Pornografi. Kita doakan. Kita doa. Tengking dalam nama Yesus yang kesurupan. Ayo tim. Ini ada temannya kesurupan. Ayo timnya Rere. Ayo kita. Devon, ayo kita doa sama-sama. Tengking dalam nama Yesus. Terlepas. Waduh, saya pengen saya. Nah itu, adik-adik. Ada banyak karunia ya, ada banyak. Nanti kita belajar. Yang pasti karunia itu dipakai untuk kamu dan saya jadi berkat. Banyak orang diselamatkan. Ya, itu ya. Adik-adik ini adalah wake up call untuk saya pribadi. Ya, minimal kita membuka diri dan Tuhan bisa pakai kamu dan saya melalui pekerjaanmu, melalui kamu sebagai mahasiswa, sebagai anak, kamu bisa dipakai Tuhan seperti cerita Kak Ratna yang tadi ya. Sehingga tidak hanya kamu nanti yang diselamatkan, tapi banyak orang melalui kehidupanmu dan kehidupan saya. Puji Tuhan, tidak saya perpanjang ya, kepanjangan nanti. Tuhan memberkati, sharing firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kamu dan saya. Mari bangkit buat Tuhan. Mari bangkit buat bangsa Indonesia ini. Supaya bangsa Indonesia ini diberkati dan dilawat Tuhan. Mari bangkit buat keluargamu. Supaya keluargamu dilawat Tuhan. Saya pun harus bangkit buat diri saya, buat anak-anak saya, buat keluarga saya, buat rekan-rekan saya, ya di pekerjaan saya, buat murid-murid saya, ya. Saya bangkit senantiasa berjaga-jaga. Ada tanggung jawab, saya itu enggak boleh malas. Enggak boleh malas, kamu enggak boleh malas. Kalau kita malas, waduh, gak karuan ya. Tapi ada sesuatu yang kita selalu kerjakan. Ada buah dalam kehidupan kita. Selalu ada orang yang bisa kita berkati melalui pekerjaan, perkataan, perbuatan kita yang sederhana tapi memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat. Mari berjaga-jaga supaya banyak orang melihat pekerjaan Tuhan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Mari saya panggil adik-adik untuk kita berdoa. Ya ralama syakara lama takara masyakara. Koryara lama takara lama syakara lama takara mas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Koryara lama syakara lama takara masyakara mata karama. Koryara lama takara masyakara lama takara masakara lama rama. Koryara lama takara lama syakara mata kara koryara pataka sekiara habab. Haleluya, haleluya, ria karama syakara lama takara masakara patakara bat. Koryara lama takara masakara lama takara mata kasekiara babab. Mari berdoa bersama dengan saya. Mari buka hatimu yuk terus di rumah dimanapun engkau berada. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau berbuah buat engkau. Aku mau berjaga-jaga, aku mau sadar tidak mau tidur seperti orang-orang kebanyakan. Aku tidak mau hidup seturut dengan kemauanku sendiri. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau bersama dengan Tuhan. Aku tidak mau Tuhan hidup sia-sia di bumi ini. Kami tahu Engkau punya rencana dahsyat buat setiap kami. Bukan untuk kami hidup untuk diri kami sendiri.
Tapi kami hidup untuk kemuliaan Tuhan, untuk keselamatan orang-orang di sekitar kami. Kami mungkin tidak bisa berkata-kata dengan luar biasa, mengesankan, tapi kami mengandalkan Engkau ketika Engkau memakai kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami buka hati kami di hadapan-Mu Bapa. Mari pakai anak-anak Youters ini di dalam masa muda mereka, yang ada di sini maupun yang di rumah. Pakai kami dengan dahsyat hari-hari ini, melalui perbuatan kami, melalui apa yang bisa kami katakan, melalui hidup kami. Biarlah kami Tuhan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Ada kasih, damai, sejahtera, ada sukacita dalam kehidupan kami. Ada kebaikan keluar dari hidup kami Youters. Ada kelemah lembutan, ada kesetiaan, ada penguasaan diri keluar dari hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan bahkan ada karunia-karunia rohani yang Tuhan bangkitkan dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar boleh jadi berkat dimanapun kami ada. Berkat buat papa mama kami, berkat buat sekitar kami, adik-adik kami. Berkat Tuhan buat teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Beri kami keberanian untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Tanpa Roh-Mu kami tidak bisa. Karena itu biarlah Roh Kudus Engkau melawat setiap kami dengan dahsyat, dengan cara-Mu yang ajaib, yang akan memampukan kami menjadi berkat. Bangkitkan kami supaya kami berdiri buat orang lain, buat bangsa ini, buat keselamatan orang lain, sehingga mereka diselamatkan. Tuhan, pakai kami sebagai generasi yang terakhir ini, supaya kami berbuah buat kemuliaan-Mu. Saat ini kami berdoa, hamba-Mu berdoa. Hamba-Mu terbatas perkataan kami, perkataan hamba-Mu, tapi Roh-Mu tidak terbatas menjamah setiap kami. Mari sempurnakan firman-Mu, bangkitkan kami, sehingga kami memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Singkapkan firman-Mu kepada setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini, sekalipun mereka masih muda. Pakai mereka Bapa, dahsyat. Beri kerinduan untuk berdoa, beri kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan, beri kerinduan untuk membaca firman, beri hikmat. Singkapkan rahasia-rahasia-Mu kepada anak-anak-Mu ini, sehingga Tuhan, mereka dipakai dimanapun mereka berada. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, apa yang Engkau sudah rindukan dan katakan terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dari anak-anak-Mu ini akan muncul generasi yang memuliakan Tuhan. Buat kami tidak terikat dengan apa yang di dunia ini, dengan game online, dengan hal-hal yang menyukakan daging. Tetapi kami haus akan Engkau. Berikan kepada kami Bapa. Tanpa Roh-Mu kami tidak bisa. Tanpa Roh-Mu kami akan ikut dunia ini, ikut arus dunia ini dengan kesenangannya yang semu. Biarlah kami menjadi generasi yang berbeda, generasi yang mengasihi Tuhan, generasi yang dahsyat, yang dipakai Tuhan di dalam kesederhanaan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, terpuji Engkau untuk selama-lamanya. Biarlah kebaikan-Mu yang kami rasakan boleh dirasakan orang-orang lain. Kami memberkati kakak-kakak kami, adik-adik kami, papa mama kami. Kami melepaskan berkat buat mereka. Mari Youters, kamu berdoa buat orang tuamu, buat teman-temanmu yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang mengalami permasalahan. Doakan mereka, lepaskan berkat. Ada kuasa di dalam mulutmu. Di dalam nama Yesus kami melepaskan berkat buat mereka. Kami melepaskan berkat buat bangsa ini. Tuhan berikan damai, sejahtera, pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan atas bangsa ini. Kami melepaskan berkat buat gereja-gereja, buat gereja ini Bapa. Nama-Mu dipermuliakan. Kami melepaskan berkat buat teman-teman kami, buat Youters dimanapun mereka berada. Kami melepaskan berkat buat adik-adik sekolah minggu di dalam nama Yesus. Biarlah roh takut akan Tuhan menguasai setiap kami. Terima kasih Bapa.
Terpuji namamu, terpuji Engkau. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan sudah selesai, tapi Roh Kudus terus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tante Ratna, berkat yang luar biasa. Kita sama-sama diingatkan ya teman-teman. Youth semuanya di momen sekarang nggak harus enjoy, tapi lebih tepatnya kita lebih dekat lagi. Kita mau mengundang Tuhan, benar-benar kita satukan hati supaya kita bisa berjaga-jaga. Itu penting sekali, apalagi momen-momen sekarang banyak kejadian-kejadian yang luar biasa di luar sana. Tetapi alangkah baiknya bahwa kita itu tidak takut ya teman-teman youth semuanya, tapi kita berpegang pada tangan Tuhan, karena kita semua percaya ketika kita sama-sama mau jalan sama Tuhan, semua akan indah, semua akan baik-baik saja. Jadi yuk sama-sama kita belajar supaya lebih dekat lagi. Kalau misalnya boleh kesaksian sebentar, saya kemarin setelah ada pemilihan untuk duta, dan ada satu kejadian ketika salah satu finalis mengalami kecelakaan berat. Waktu itu semua teman-teman drop, saya juga drop ikut. Dan kok bukan puji Tuhan ya kalau kena masalah ya. Maksudnya ketika itu saya jarang sekali, seperti yang dikatakan Tante Ratna, apalagi merasa anak youth masih muda ya. Saya jarang sekali mendoakan orang lain. Maksudnya kayak mengajak doa, ayo doa yuk, apalagi kalau misalnya memang belum dekat. Entah kenapa Tuhan arahkan supaya saya kunjungi, dan pada saat itu dia drop sekali. Kaki kirinya patah, jadi ada tulang yang geser karena kecelakaan itu. Dan saya biasanya kalau kunjungan, sambang ke orang sakit selesai kayak, oh ya Tuhan berkati, sudah. Tapi entah kenapa saat itu Tuhan ingatkan doakan anak ini gitu. Saya merasa, waduh, saya kadang ada pikiran kayak, saya ini ya siapa ya kok berani doakan orang lain gitu, kayak hidup saya udah benar gitu. Kadang ada sisi seperti itu, tapi ternyata ketika di sana saya doakan, kebetulan ayahnya itu tidak bersama-sama dengan mereka, jadi di luar kota gitu. Ketika itu saya mau pulang, pamit mau pulang, sebenarnya ada beberapa teman-teman yang tidak seiman pastinya, tapi entah kenapa saya langsung, maaf ya boleh saya ajak doa gitu. Dan ibunya sangat-sangat menerima hangat. Jadi lawatan Tuhan saat itu tuh benar-benar luar biasa. Dan saya merasa Tuhan turun di situ, Tuhan Roh Kudus hadir. Jadi saya sarankan buat teman-teman youthers semuanya punya pengalaman pribadi sama Tuhan, karena itu benar-benar membuat kadang tuh kagumnya luar biasa gitu loh. Saya bukan saya bangga dengan diri saya ya teman-teman youthers, tapi perlu teman-teman ketahui Tuhan pakai semua anak-anak youthers. Tidak memandang kamu masih SMP, kamu masih SMA, tidak memandang kamu bekerja ABCD, enggak. Tapi Tuhan mau pakai setiap kita untuk bisa jadi berkat, kita bisa salurkan berkat. Dan di saat itu ketika selesai berdoa, ibunya nangis dan anak itu nangis. Saya nggak pernah lihat anak itu nangis karena anak itu cowok ya. Anak itu nangis karena dia merasa bahwa memang ada sentuhan, dan di saat itu keesokan harinya dia lebih semangat gitu. Jadi karena banyak support, sebelumnya kayak jarang ada yang kunjungan, tapi besok-besoknya banyak yang support, teman-temannya langsung support, semuanya membawa istilahnya dia merasa banyak yang dukung dan dia udah nggak drop lagi. Jadi dengan kondisinya yang seperti itu dia merasa, oh ada rencana Tuhan untuk hidup saya. Di situ saya merasa, wah Tuhan pakai kita, Tuhan berikan rencana indah bukan ketika kita senang-senang aja, tapi ketika kita di saat sedih, di saat kita punya posisi yang sangat-sangat di bawah, Tuhan benar-benar mau pakai kita. Jadi buat teman-teman youthers, firman tadi jangan dibuat takut, tapi kita mau sama-sama belajar bahwa kita mau pegang tangan Tuhan supaya ke depannya kita lebih berani lagi, kita lebih bisa berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya kekuatan dalam hidup kita. Jadi yuk sama-sama
saya mengajak teman-teman Youthers semuanya, yuk lebih dekat lagi, walaupun sekarang kita ibadahnya online, kita cuma berjumpa lewat live, tapi kita mau sama-sama undang, kita mau rasakan pelukan Tuhan di setiap hidup kita, supaya kita berjalan di momen-momen yang saat ini mungkin membuat gelisah, membuat kita kacau, tapi kita mau sama-sama rangkul Tuhan supaya kita lebih tenang lagi, kita dapatkan kekuatan dari Tuhan. Yuk kita akhiri pada sore hari ini, kita mau minta kekuatan dari Tuhan, kita jangan lagi khawatir. Yuk sama-sama kita berwaspada diri, kita mau pakai tameng yang dari Tuhan, kita mau pakai kekuatan, cuma kita berserah sama Tuhan aja. Sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Tuhan sumber kekuatan kita. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Satukan hati teman-teman. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan Tuhan. Kiranya kami mau Tuhan setiap Youthers yang ada di tempat ini Tuhan, dan juga teman-teman Youthers yang ada di rumah bisa tidak hanya mendengar Tuhan, tapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kita mau Tuhan memiliki penopang Tuhan, kita mau Tuhan berwaspada diri Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya kekuatan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Tante Ratna yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang beliau pekerjakan Tuhan, apapun kegiatan beliau Tuhan, Engkau dampingi, Engkau sertai Tuhan di setiap kehidupannya Tuhan. Kau berkati keluarganya, pekerjaannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu menyertai Tante Ratna Tuhan. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Kami berdoa untuk teman-teman Youthers yang ada di rumah Tuhan, untuk keluarga teman-teman Youthers Tuhan, Engkau sertai, Engkau lindungi Tuhan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan berikan sukacita yang melimpah Tuhan, damai sejahtera Tuhan, Kau berikan ketenangan hati Tuhan, Kau berikan perlindungan Tuhan, kesehatan Tuhan untuk setiap Youthers dan juga keluarga yang ada di rumah Tuhan. Kami akhiri Tuhan ibadah pada sore hari ini, kiranya Roh-Mu selalu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Youthers semuanya, Tuhan memberkati.